guru janganlah untuk berinovasi. Siap. Ya. Dan inovasi tidak harus dengan eksperimen besar, tapi apapun itu yang bisa memudahkan guru mengajar dan anak memahami, itulah inovasi. Bisa jadi yang menjadi fasilitator tersebut itu dari non PNS, bisa jadi sesuai dengan kompetensinya di situ, Ya, Pak. sangat bisa, Mas. Nah, Five, four, three, two, one. Open your mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi bersama saya Mr. Didin di acara Podcast on Madrasah. Nah, kali ini Simponi Studio MTS Negeri 1 Pati kehadiran tamu yang sangat spesial sekali dan sangat inspiratif. Beliau adalah Bapak Fahrudin Karmani selaku konsultan komponen 3 proyek MEQR dari Kemenak Pusat Jakarta. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol asik dengan beliau pagi hari ini. Siap. Ya. Oke, semangat pagi Bapak. semangat pagi. Oke, Mantap gimana Pak ini. kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, Mas. Sehat ya Pak ya. Oke, untuk menghangatkan suasana Pak, monggo Pak Cis kopi dulu Ya. Pak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Cis. Ya. Iya. Ini luar biasa ini. Luar biasa ya Pak ya. Alhamdulillah. Gimana Pak kopinya, mantap Pak? Ya, sesuai lah ini. Sesuai ya Pak ya, sesuai dengan kondisi. Ya, semoga nanti karena kopi ini diskusi kita jadi Betul. inspirasinya kan dari kopi ya. Iya betul Pak. Oke. Kopi ketika otak perlu inspirasi. Iya. Nah, pagi hari ini ada kunjungan di MTS Negeri 1 Pati ini ya Pak. Dalam rangka apa sih Pak kunjungan ini Pak? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Ini luar biasa teman-teman MTS Padi ini sungguh inspiratif ya. Iya. Saya rasa ini menjadi ini kalau teman-teman yang lain ya yang MTS lihat, saya rasa harus mulai bergerak untuk memulai berkompetisi di bidang-bidang seperti ini ya. Broadcasting ya Pak ya. Broadcasting. Oke. Ya, hari ini saya dapat tugas Mas ya, amanah dari BMU itu Project Management Unit. Ini yang membawai Project MEQR ini, Madrasah Education Quality Reform. Jadi hari ini kita ada asesmen kompetensi guru, kepala maupun pengawas se-Indonesia, secara nasional. Ya. Ini bagian dari MEQR ya Pak ya? Betul, ini bagian dari MEQR, ada di komponen 3 dan memang ini secara nasional kita lakukan, ada sekitar lebih dari 290.000 ya peserta, baik dari guru, kepala madrasah maupun pengawas. Sebelum ngobrol lebih lanjut Pak, di sini kan MEQR itu apa sih? Madrasah Education Quality Reform. Ini belum banyak yang tahu. Ini harus diketahui dulu ini. Iya. Ini memang MEQR ini salah satu ya, ini programnya Kementerian Agama untuk peningkatan mutu maupun akses pendidikan madrasah untuk guru, drama guru, teknik. Di MEQR ini ada 4 komponen utama. 4 komponen ya. Ada 4 komponen utama. Ini saya harus pastikan benar ya, karena didengarkan oleh orang banyak ya, jangan sampai salah ini. Indonesia mendengarkan. Ada komponen 1 itu penerapan sistem IRKAM. IRKM ya. IRKM ini bagaimana kepala madrasah itu bisa menyusun rencana dan anggaran kerja secara elektronik. Secara Ya, elektronik jadi semua madrasah itu basis perencanaannya menggunakan elektronik. Nah, ini sudah berjalan di komponen 1 dan teman-teman sudah punya tim inti di provinsi, tim inti di kabupaten, dan ini tahap pelatihannya sudah jalan terus. Kemarin pelatihan terakhir saya lihat untuk BIMTEK-nya para TIP, tim inti di kabupaten-kabupaten. Nanti mereka akan bertugas mendampingi madrasah itu di komponen 1. Ini sejauh ini masih dalam tahap pelatihan Pak? Masih pelatihan, masih membangun resource-nya teman-teman di tim inti kabupaten. Nah, tahun 2021 ini running semuanya, jadi madrasah akan mendapat pendampingan dalam rangka penyusunan RKAM, IKM dengan sistem elektronik. Mungkin tahun depan bisa dimulai ya? Pasti dimulai. Yang kedua Pak? Yang kedua itu komponen kedua, penerapan sistem penilaian hasil belajar seluruh peserta didik kelas 5M. Ini yang kita sebut aksi ya? Asesmen kompetensi siswa Indonesia. Di samping guru juga ada aksi ya? Iya, justru malah upaya apapun yang kita lakukan itu kan sebelum untuk anak. Apakah ini pengganti untuk UN di situ Pak?
Enggak juga. Bukan. Tujuannya apa sih aksi di sini? Sebenarnya kita ingin melihat ini seiring dengan perihal PISA ya, performance itu penilaian yang dikantor kerja siswa itu PISA, student assessment itu. Student assessment itu yang melihat literasi, numerasi. Nah, hari ini kan kita di Indonesia itu kan penilaian Indonesia itu ranking ke berapa gitu. Jauh sekali. Ya, kita perlu dukungan anak-anak kita untuk melihat hasil itu, dan nanti hasil inilah akan memotret ya sebenarnya anak-anak didik kita itu apa, terutama literasi, numerasi itu. Artinya di sini tidak hanya nilai di situ ya Pak ya, tapi ingin mengetahui potensi siswa di situ ya. Sejauh itu saya rasa harus dikembangkan di semua penilaian untuk anak-anak kita. Jadi nanti guru itu tahu betul bagaimana pendekatan bisa mengajar. Terkadang juga siswa-siswa yang mungkin dari lulusan madrasah aliyah atau madrasah SMA seperti itu, biasanya kan mereka kebingungan untuk menemukan kejurusannya. Apakah melalui aksi nanti ini sejak dini? Kalau aksi ini khusus untuk kelas dasar. Dasar. Iya, dasar MI seperti itu. Kelas MI hanya kelas 5 kita ya. Hanya untuk melihat kelas 5 saja. Ini yang di komponen 2 ini baru ini 2021 kita akan dilaksanakan mungkin di akhir ya. Nah, sebelum tahapan aksi itulah yang sebenarnya penting adalah pelatihan untuk guru-gurunya. Nah, itu yang akan dilakukan termasuk di komponen 3. Nah, ini masuk komponen 3 itu termasuk dalam rangka hasil dukungan terhadap hasil aksi itu, makanya di komponen 3 itu ada program pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, yang termasuk di dalamnya ada AKG asesmen kompetensi guru. Untuk apa? Tujuannya asesmen ini untuk mencari pemetaan kita. Kita akan memetakan guru-guru kepala pengawas dengan hasil asesmen yang kita lakukan sekarang. Nah, untuk MI kita ada 3, literasi, numerasi sama sains. Nah, kemudian MTS mapel sama aliyah tambah BK. Nah, ini tujuannya kami berharap nanti semua guru-guru kita yang hari ini ya mengikuti asesmen akhir ini nanti tergabung dengan KKG, MGMP, KKM, Pokjawas supaya mereka nanti ikut di pelatihannya, ikut di pelatihan. Nah, pelatihan di forum kerja inilah, kelompok kerja ini nanti ini yang akan didanai oleh MIGR melalui Blue Grant. Jadi ada bantuan ya, ada Blue Grant untuk mereka di setiap KKG. Nah, nanti kita akan rilis juknis bantuan itu. Betul. Tapi insya Allah ini nggak ada masalah karena kemarin kita Pendis sudah mengeluarkan juknis KKG, MGMP, KKM. Nah, insya Allah sama hanya nanti untuk detail juknis bantuan kita akan rilis, kita sampaikan. Nah, kami mohon di semua, terutama yang semua madrasah memastikanlah guru-gurunya yang terutama sekarang kita KKG Mapel ini yang MI ada literasi kelas awal sama kelas atas ya. Kelas bawah sama kelas atas 1, 2, 3, 4, 5, 6 tergabung di forum-forum KKG MGMP. Boleh di kecamatan, boleh gabungan kecamatan, tergantung jumlah sekolah, jumlah madrasah yang ada di masing-masing kecamatan. Jadi kalau satu kecamatan kok nggak cukup untuk satu forum KKG, ya dia boleh gabungan kecamatan. KKM juga sama. KKM juga sama. Kalau KKG itu nanti pesertanya minimal 15. Maksimal 30 kan gitu. Nanti kalau KKM juga minimal nilai 10. Jadi nanti kalau kok satu kabupaten ternyata bisa membuat 2-3 ya tidak masalah. Nah, kalau KKG satu kecamatan nggak mencukupi boleh gabungan. Artinya guru-guru yang saat ini sedang mengikuti AKG suatu saat nanti ketika sudah mengikuti pelatihan bisa menjadi mentor guru-guru yang lain, Pak. Nah, tadi gini Mas, jadi nanti KKG ini kita harapkan menjadi satu community learning ya, komunitas pembelajar. Iya benar. Nah, nanti tidak hanya mereka akan didampingi oleh fasilitator. Jadi nanti ada fasilitator. Setiap kabupaten kami nanti di 2021 akan rekrut fasilitator. Makanya termasuk ini yang hasil AKG-nya bagus nih. Kami jadi fasilitator ya. Kami sangat mendorong yang hasil terbaiknya ini daftarlah nanti. Ketika kami seleksi mohon daftar. Karena ini orang-orang terbaik yang saya rasa kita ini kan objektif ya, kita menilai dari kompetensi nanti kita dorong bisa menjadi fasilitator ya.
kabupaten. Nah, dia akan mendampingi teman-temannya, teman sebaya ya istilahnya. Teman-teman sebaya, Ya, nanti ke depan model pendekatan kita kan in on in ya, PKB in on in. Nah, makanya ini akan membangun satu komunitas sehingga nanti ke depan setelah proyek ini selesai ini tetap jalan. Makanya fasilitator itu kemudian nanti menjadi mentor, menjadi teman ya. Nanti kita pakai modul. Semua modul sudah kita buat. Sudah siap ya Pak? Sudah kita siapkan. Tapi sekali lagi modul ini hanya menjadi trigger ya. Jangan jangan hanya terpaku bahwa ini yang harus saya pelajari enggak. Justru modul itu menjadi bekal guru, kembangkan. Kita berharap di komunitas itu akan lahir bahan-bahan ajar. Yang prinsipnya gini, apapun yang bisa memudahkan anak belajar, kembangkan. Nah, hari ini kita trigger dengan modul-modul literasi, modul numerasi, modul-modul ya semua mapel BK kita. Artinya pembelajaran ke depan ini sesuai dengan siswa ya Pak ya? Ya, based on the students need di sini ya. Betul. Hasil akhirnya student outcome learning, hasil pembelajaran siswa itu yang menjadi inti. Sehebat apapun guru, kalau siswa tidak hebat, kita belum mengatakan bahwa ini loh kita hebat kan gitu kan. Betul. Capaian akhir kan siswa kita. Siswa harus hebat. Maka gurunya hebat. Hebat. Artinya kalau guru hebat itu belum berhenti, itu masih intermediate outcome. Itu masih. Tapi yang terakhir adalah student outcome learning, hasil pembelajaran siswa. Makanya dengan melatih guru itu wasilah ya kalau bahasa melatih guru dengan modul. Nah, harapannya sampai ke siswa. Jadi saya bahasakan jangan sampai desain ini bagus, kita sedang jualan sapi nih, jangan sampai ke siswa jadi kelinci gitu loh. Makanya kita fasilitasi dengan modul, dengan fasilitator supaya desain besar ini ke siswanya juga diterima dengan besar gitu. Nah, ini logika yang kita kembangkan seperti itu. Oke. Nah, dari AKG seperti plan seperti ini Pak, saya menggarisbawahi di sini dari program Kemenak di sini itu ingin sharing bersama. Ya, growing bersama di sini ya Pak ya. Ya. Agar bisa sukses bersama di sini. Yes. Luar biasa. Betul. Yang paling penting ini pemerataan akses, Mas. Pemerataan akses. Seperti apa Pak? Bantuan ini kan menyasar tidak hanya ke semua madrasah swasta maupun negeri, ini yang paling penting. Semuanya ya. Jadi ini momentum kesempatan. Ada persyaratan khusus nggak Pak atau semuanya tetap? Ini sasaran semuanya madrasah. Selama dia aktif ya dengan ini gabung di KKG. Nah, ini terutama yang sementara ini banyak keluhan bahwa guru-guru kita yang swasta ya untuk bisa akses di diklat butuh 10-15 tahun ini kan ini kenyataan ya karena memang DIPA kita tidak mencukupi untuk melatih jutaan dan ribuan guru kita. Makanya dengan mendekatkan narasumber ke kelompok-kelompok kerja ini menjadi momentum semua orang bisa belajar. Betul. Nah, semua belajar. Nah, nanti kami berharap di komponen 3 ini akan lahir satu SIM PKB itu ya, sistem informasi SIM PKB. Nah, nanti ke depan kita akan mengembangkan semua pembelajaran kita berbasis elektronik pembelajaran. Nanti disitulah modulnya akan kita konversi menjadi modul daring, kita kembangkan di situ, semua bisa belajar di situ. Nah, nanti ke depan untuk melihat satu kompetensi itu dia harus tatap muka. Tapi ini ini sekarang kan pilihan belajar mandiri dengan daring itu kan pilihan. Tapi kita desain ya sesuai dengan kebutuhan. Jangan belajar sendiri enggak. Di situ ada. Nah, ya kita bisa narasumber, kita bisa forum, kita bisa diskusi. Yang ini termasuk pengembangan ke depan. Nah, itu tadi yang ketiga ya Pak. Yang keempat apa sih? Ini yang keempat penting sekali nih, Jadi keempat ini penguatan sistem untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan. Ini sistem datanya. Ya. Hari ini kalau para operator itu kan ada Simpatika, ada EMIS, banyak sekali. Ada Simsarpras, ada ARD itu kan punya rumah-rumah sendiri. Betul. Nah, ke depan Kementerian Agama ini ingin membuat satu rumah besar. Satu rumah besar di EMIS-nya itu. Nanti saya sendiri belum bisa nanti ini komponen 4 yang bisa berhak bicara, tapi gambarannya nanti bahwa itu ada satu data yang akan di dalamnya mungkin bisa jadi nanti ada data guru, data pending, kemudian data, tapi itu dikelola dengan satu data. Sehingga satu data akan dianalisis oleh satu orang, tidak satu data banyak dianalisis. Kalau hari ini EMIS punya data guru, Simpatika punya masing-masing menganalisis. Mempunyai data masing-masing. Nah, padahal satu kan. Padahal satu sama. Ke depan penyatuan data ini menjadi penting dan nanti
dengan seperti itu satu sistem ini di dalamnya boleh ada e-learning, ada e-diklat, ada mungkin data pokok pendidik. Nah itu nanti di dalamnya. Sejauh ini persiapannya seperti apa Pak untuk sistem data ini Pak? Ini sebenarnya ranahnya komponen 4, saya kurang terlalu ini ya, tapi saya secara umum seperti itu. Mungkin teman-teman di komponen 4 ya nanti yang lebih detail. Mungkin saya lebih banyak komponen 3 ya Pak. Ya, karena peningkatan ini ya Pak, potensi guru ya di sini ya. Oke, luar biasa sekali program-program yang akan ditingkatkan ya Pak ya untuk guru-guru ini. Senang sekali. Ya harus bersambut Mas ini. Ini kemarin kami sudah ngumpulin semua Pak Kasih Kabid ya Indonesia itu untuk memastikan lah teman-teman guru terutama peluan ya yang besok akan melalui MGMP ayo gabung segera Pak Kemenak, Pak Kanwil permudah SK untuk pendidikan KKG MGMP gitu. Karena prinsipnya mereka sudah aktif ya, tapi kan secara legalitas mereka harus resmi mendaftarkan. Nanti kita tidak hanya memberikan secara cuma-cuma, tapi ada syarat-syarat yang administratif itu yang utama kan harus ada. Jadi supaya tidak ini yang penting ada lembaga dikasihnya. Kita tetap mekanismenya seleksi. Provinsi akan menyeleksi, di pusat juga akan verifikasi data ini benar enggak. Saat ini banyak sekali Pak antara guru PNS maupun non PNS. Bisa jadi yang menjadi fasilitator tersebut itu dari non PNS, bisa jadi sesuai dengan kompetensinya di situ Pak. Sangat bisa Mas. Nah, jadi ini nanti terbuka Mas. Jadi yang kita lihat bukan status PNS tidaknya ya. Betul. Tapi nanti kita benar-benar kita ingin rekrutmen fasilitator ini ya satu ya dari syarat akademisnya dapat. Nah mungkin nanti ada syarat-syarat lain lah. Mungkin jam terbangnya, bisa jadi pengalamannya itu paling penting ya. Pengalaman ya, karena sekali lagi menjadi fasilitator itu tidak hanya menyampaikan materi, bukan transfer of knowledge saja, tapi memfasilitasi ini loh. Teknik fasilitasi ini kan nggak mudah juga kan orang menjadi fasilitator. Jadi makanya kan saya bilang ada narasumber ahli boleh nanti dari dosen, dari widya iswara, dari pakar boleh, tapi yang akan kita rekrut fasilitator tersebut di kabupaten. Nah harapannya fasilitator inilah nanti akan menjadi aset Kemenak kabupaten yang akan di situ mengembangkan, mendampingi ke depan. Ada bantuan tidak KKG mungkin berjalan kan gitu. Jadi KKG-nya itu ngumpul tidak pas membuat soal-soal. Nah tadi Bapak kan sudah berkunjung nih di penilaian ujian saat ini KKG di Madrasah Negeri 1 Pati. Menurut Bapak seperti apa Pak? Di hari ketiga ini ya. Saya kemarin hari kedua di Blora ya. Di Blora ya. Sekarang hari kedua lancar, hari ketiga di sini bagus lancar, dan ini tadi saya sudah masuk 3 ruangan. Ini bagus sekali lah, sudah siap tim panitianya di ruang itu, tim operatornya juga bagus, sudah pengalaman karena mungkin sudah terbiasa dia sudah terbiasa dengan UNBK, jadi nggak terlalu rumit karena aplikasi yang kita pakai juga nggak jauh-jauh dari itu. Dan tadi saya tanya, saya ngobrol, udah aman lah pokoknya. Ya kendala-kendala kecil pasti ada, mungkin karena sistem namanya sistem manusia aja masih bisa, apalagi 1-2 pasti ada, tapi teman-teman sudah menyiapkan itulah. Nah, kemarin kita ngumpulkan semua operator seprovinsi-provinsi karena ini kita akan melakukan asesmen dengan aplikasi ini. Tim aplikasi sudah datang. Kemarin ada beberapa laporan dari provinsi lain, ada kendala-kendala nggak masuk, servernya ada listrik mati down tiba-tiba, ini kan panik ya. Kemarin kami minta jangan panik. Panik. Tadi ada kemarin di sini panik, ada kendala juga telat kan gitu kan. Teman-teman. Ada juga Pak cerita yang unik Pak dari salah satu pengawas Pak, teman kita di sini. Ada ketika pas pegang mouse itu derdek sepuh masih ya. Iya udah sepuh Pak. Ini gimana caranya ini Mas cerita? Tapi ada juga. Tapi alhamdulillah Mas ini aja semangat kita ya bahwa asesmen ini kan jangan takut lah. Ini kan banyak kemarin awal-awal tuh khawatir sama udah asesmen lulus atau enggak, kalau harus nanti sertifikat saya dihapus. Kami tuh ingin melihat bahwa asesmen ini sebenarnya
hal harus dilakukan kita lakukan rutin gitu loh. Tujuannya untuk perencanaan pembinaan dan lain-lain. Jadi kalau kita melihat peta tendik kita, peta guru kita itu kan enak ya, teman-teman ngerasain ternyata kompetensi rata-rata nasional, ternyata ada kelemahan titik pada mapel ini. Jadi teman-teman di perencanaan itu menjadi ini yang sekarang yang perlu kita genjot, kita dorong supaya pada level kompetensi ini jadi bagus. Jadi ya tak perlu takut ya, sebenarnya nggak perlu takut, teman-teman nggak perlu takut. Tapi kalau nggak ditakut-takuti nggak mau ikut. Nah ini poin penting ini. Mesti yang ditakuti poin terakhir. Apabila tidak mengikuti JAG maka akan ada sanksi administratif. Nah ini itu yang takuti karena itu. Iya. Tapi ya nggak apa-apa lah itu. Tapi yang penting sekarang mau ikut, dan yang paling penting Kementerian Agama punya basis data kuat hasil penilaian asesmen. Iya. Sebenarnya kan kembali nanti kepada gurunya sendiri ya Pak ya, untuk mengetahui seberapa jauh nih kompetensi yang sudah dimiliki saat ini, ya kan. Apabila masih ada yang kurang berarti harus ditingkatkan kembali, kan seperti itu. Nah untuk penilaian seperti ini Pak, itu setiap tahun atau berapa tahun sekali atau seperti apa Pak rencananya? Sebenarnya harusnya setiap tahun, tapi ya ini karena tentunya ini kan kerjaan ini juga nggak sulit ya, hanya menyiapkan. Saya rasa mungkin kita harus mengatur lah, membuat perencanaan ini asesmen tahun ini, nanti kemudian dukungan atau programnya sekian tahun, nanti kita akan lihat lagi. Sama ketika kayak pelaksanaan aksi itu mungkin ada 2 tahun, ada 4 tahun itu. Karena kita juga harus melihat, jangan dilihat terus kalau enggak. Nah, ini kan kita mau melihat nih, butuh ini ya. Udah ini lemah, ya udah kita kasih orang sakit ibaratnya ini kasih banyak dulu, nanti kalau sembuh baru lagi. Nah ini masuk belum apa-apa dilihat lagi gitu. Tapi dasar metaannya yang penting ini masih mapel UN saja, kecuali kelas MI karena guru kelas ya, dan itu kelas bawah sampai ke atas sudah. Nah yang MTS ini kan rupun PAI kan yang betul. Ke depan nanti akan dikembangkan ke situ semuanya ya Pak ya, atau yang lain ya. Harapannya harus semuanya ya, harus tahu ya. Semuanya. Cuman karena ini kita World Bank memang sejak awal perencanaannya untuk dukungan untuk mapel UN ya, tahun ini kita fokus kepada Oke, luar biasa cerita hari ini. Nah, Pak, terkait Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Pati ini, Pak. Menurut pandangan Bapak seperti apa, Pak? Apakah sudah pernah berkunjung di sini sebelumnya atau gimana, Pak? Saya belum pernah. Tapi melihat Pak kepalanya, saya rasa gambar saya menyenangkan lah pokoknya. Gambar di sana gimana sih Pak di Jakarta, Pak? Kalau saya lihat secara keseluruhan ya, menurut saya ini MTSN Pati ini tadi, ini fasilitasnya menurut saya di studio bagus. Ini Pak. Ini adalah apalagi studio ini jadi keluarlah dari zona nyaman, buat inovasi yang sebaik mungkin, karena itu yang akan kompetisi itu sekarang harus kita lihat keluar. Kalau kita orang pinter itu biasa, tapi yang luar biasa itu bisa menunjukkan kecerdasan lain yang orang lain tidak melakukan loh Mas. Ini mungkin belum banyak ya betul, Pak. Ini kan belum banyak Ini anak-anak nanti ini mendorong anak-anak menemukan jati dirinya, potensi paling penting kan potensi anak-anak mulai. Nggak hanya ini, saya rasa banyak yang harus sekarang kita mulai dari kelas dasar tuh ya. Budaya riset itu harus dimulai harus kita mulai dari mengenalkan lah. Kalaupun kita belum mulai, mungkin anak-anak harus mulai mengenalkan juga. Nah, yang tak kalah penting memang ya, saya sangat senang tadi Pak Kepala bahwa penguatan pendidikan karakter ini ya, karakter ini yang menjadi luar biasa. Artinya bahwa anak-anak karakter. Nah, kalau Kementerian Agama itu kan sekarang bagaimana karakter beragama yang moderat agama ini harus dibangun. Nah, negara kita hari ini kan butuh penguatan itu. Nah, madrasah menjadi benteng. Anak-anak di MTS nanti kalau dia sudah ke lingkungan, dia harus menunjukkan karakter anak madrasah. Hebat, bermartabat, berkarakter. Nah, itu kan Nah, hadirnya studio ini pas masa pandemi saat itu Pak.
ya sampai sekarang ya akhirnya di sini ini alhamdulillah bisa membantu para siswa dan guru untuk membuat berbagai macam video pembelajaran maupun aktivitas di bidang broadcasting seperti ini. Ini luar biasa pokoknya saya. Saya harus ini punya cerita bahwa saya datang ke Pari itu sebenarnya ini ke AKG ya semua orang melakukan tapi tidak semua orang yang ditugaskan untuk monitoring apa seperti ini nih. Ini saya minum kopinya ya. Monggo Pak. Cheers dulu Pak. Ada kopinya nih. Jadi mungkin dari sekian yang ditugaskan oleh Pendis mungkin ini paling berkesan ya Pak ya. Mas Yasin di foto saya. Iya. Ini saya harus ini status ini harus dipastikan masuk di. Oke. Iya. Pak, oke baik Pak. Terakhir ini Pak pesan dan kesan sih. Pesan dulu ini untuk Bapak Ibu guru spesial untuk di MTS Negeri 1 Pati ini Pak. Oke. Ya, ini Bapak Ibu guru jadilah guru yang pembelajar, jangan pernah lelah untuk belajar, yang terus melayani anak, bahwa belajar itu mengajar itu mengikuti kebutuhan anak, bukan anak harus dipaksa mengikuti keinginan kita. Betul. Jadi apa ya sebenarnya yang jadi guru itu satu kemampuan untuk melakukan identifikasi terhadap kemampuan anak itu menurut saya kompeten itu. Saya berharap ini guru-guru kita semuanya. Nah ini guru-guru di Pati, MTSN ini, monggo ini karena MTSN menurut saya harus menjadi contoh ya, madrasah lingkungan sekitar untuk kita buat komunitas belajar. Nah ini nanti MTSN ini mendorong kelompok-kelompok kerja guru yang produktif, efektif, jadi jangan hanya ngumpul ketemu dan yang kedua obrolan-obrolan secara kelembagaan menurut saya yang MTSN karena di sampingnya banyak madrasah swasta ini harus menjadi contoh. Nah, ini Pak Kepalanya juga asik ya, menyenangkan. Saya rasa ini menjadi kesempatan bagi guru terbuka untuk berinovasi. Jadi yang penting guru janganlah untuk berinovasi. Dan inovasi tidak harus dengan eksperimen besar, tapi apapun itu yang bisa memudahkan guru mengajar dan anak memahami, itulah inovasi ya Pak. Jadi tidak terlalu berat-berat nggak harus itu preventif apapun yang memudahkan anak memahami sesuatu dan itu dilakukan oleh guru, maka itulah guru yang inovatif. Luar biasa. Terima kasih Pak Farudin obrolan kita pagi hari ini. Semoga obrolan kita di pagi hari di spesial di Simponi Studio bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kami sangat beruntung sekali dan sangat bersyukur sekali kehadiran tamu yang sangat inspiratif pagi hari ini ya. Baik Bapak Ibu guru dimanapun Anda berada, jangan lelah untuk jadi guru pembelajar. Mari kita keluar dari zona nyaman kita masing-masing. Salam sehat, salam super untuk kita semuanya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.